punya skenario yang menurut saya ya skenarionya itu jahat, skenario jahat. Tujuan mereka hanya satu, menjatuhkan Pak Jokowi. Tujuan mereka itu, ya. Tetapi mereka akan ikut menjatuhkan orang-orang yang membela Pak Jokowi. Sekarang sedang menyerang Kasmujo, Pak Kasmujo. Kemarin menyerang Pak Mahfud. Siapa saja yang membela Pak Jokowi pasti diserang. Yang banyak skenario junjunganmu. Pak Jokowi mana pernah melakukan skenario demi skenario. Pak Jokowi mah santai. Mas Gibran santai. Difitnah, dijelek-jelekin santai. Dituduh ini, dituduh itu santai. Nggak pernah membuat skenario apapun. Santai, ya. Yang bikin skenario ya jelas-jelas kubu pembenci itu, ya. Skenarionya apa? Saya kasih tahu. Tujuan mereka membuat skenario, pertama menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi harus jatuh. Karena apa? Selama Pak Jokowi masih tegak berdiri, banyak pengikutnya, banyak yang mencintainya, banyak yang mensupportnya, maka mereka tidak akan pernah berhasil mengalahkan siapapun yang diusung oleh Pak Jokowi. Mana pernah melakukan apa? Menjatuhkan, enggak pernah. Menjatuhkan siapa Pak Jokowi? Pernah Pak Jokowi menjatuhkan siapa, ngomongin siapa gitu? Pernah Pak Jokowi di depan podium, Anies Baswedan begini, PDIP begini, pernah? Pernah begitu enggak? Jangan ngarang, ya. Kalau bicara itu berdasarkan data dan fakta. Saksinya masih banyak kok. Ini mungkin yang nonton live saya juga menyaksikan Pak Jokowi tidak pernah melakukan apapun. Beliau justru diam tapi diserang. Diam dan diserang beliau. Kemudian yang kedua, tujuannya apa setelah menjatuhkan Pak Jokowi? Menguasai Indonesia. Ini Indonesia ini lagi diperebutkan. Diperebutkan oleh siapa? Oleh orang-orang itu yang membenci Pak Jokowi itu. Karena apa? Selama Pak Jokowi memimpin bangsa ini, mereka kehilangan banyak. Pak Jokowi ketika pertama kali memimpin negeri ini, mereka meremehkan. Jokowi, siapa dia itu? Anak tentara bukan, anak pejabat bukan. Dia bonekanya PDIP itu, gampang kita setir. Itu kata mafia-mafia ya, yang menguasai Indonesia puluhan tahun. Yang akarnya sudah kemana-mana. Yang mereka itu ketika memperebutkan Indonesia tuh cakar-cakaran. Makanya dulu ada istilah cicak buaya. Masih ingat kan? Nah itu. Mereka berlomba-lomba bersaing secara tidak sehat. Ketika Pak Jokowi memimpin negeri ini diremehkan. Pak SBY aja bisa kita kerjain. Kata mereka, Pak Harto aja gampang. Kita mengeruk hasil kekayaan Indonesia di zaman Pak Soeharto. Mengeruk kekayaan. Jadi kalau ada Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan kekayaan hasil alam Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik mafia. Kekayaan bangsa milik mafia, ya, bukan milik rakyat Indonesia. Makanya mereka dengan sangat dulu itu gagah. Wah, kalau ada yang mempolisikan, justru yang mempolisikan yang dipolisikan. Kalau mereka dilaporin, justru mereka itu dilaporin. Wah, gagah-gagahan, wah rebutan. Ini cakar-cakaran, rebutan. Pak Jokowi diremehkan sama mereka. Soeharto aja bisa kita kerjain. SBY ya kecil. Ini tiba-tiba Jokowi jadi presiden. Bentaran jadi presidennya 2015 out dia. Kata si mafia-mafia ini. Keok 2015. Sampai ada seorang dukun ya namanya Pamungkas, Bambang Pamungkas apa siapa itu? Meramal Jokowi 2015 akan turun. Akan dimakzulkan. Karena apa? Dianggap lemah Jokowi itu. Dianggap alah Jokowi. Pelongo-pelongo ya. Bisa apa-apa deh.
Ngomongnya pakai baju aja salah-salah. Pakai jas aja malu-maluin. Dihina, dinyek Pak Jokowi dulu. Saya tahu banget itu ya. Muncul itu hinaan-hinaan sejak tahun 2014 ketika Pak Jokowi dilantik. Wah, udah mulai hinaannya. Apaan presiden kayak gitu, bajunya, jasnya begitu, nggak pantas. Nggak pantas pakai jas itu presiden. Wah, dinyek banget tuh. Gue diledekin, dibully habis Pak Jokowi ya. Habis diledekin. Presiden kayak gitu gampang, kita kelecehin gampang. Nggak taunya 2015 Pak Jokowi gagal dijatuhkan, 2016 gagal dijatuhkan, 2017 Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka kalang kabut. Mafia-mafia yang tadinya bertaring, berkuku, patah taringnya, kukunya patah. Kebingungan mereka. Mereka bikin pertemuan, meeting, ngobrol sama teman-teman sesama maling-maling itu. Gila itu orang. Ternyata yang kita anggap orang lemah, plonga-plongo. Lebih gila dia dari Soeharto. Mati kita kalau udah dia terus tuh. Mati kita ternyata. Pak Jokowi ketika menjadi presiden, apa yang menjadi concernnya Pak Jokowi? Undang-undang. Pak Jokowi ingin ubah undang-undang. Undang-undang yang membuat rakyat terjepit diubah. Peraturan-peraturan yang membuat mafia-mafia dengan leluasa mengeruk kekayaan alam diubah. Makanya Pak Jokowi untuk mempersingkat perubahan undang-undang, beliau kumpulkan semua undang-undang dalam satu peraturan disebut Omnibus Law. Ini gebrakan yang bikin mafia-mafia sekarat berjamaah. Akhirnya para mafia itu mengeluarkan banyak uang. Untuk apa? Membayar demonstran-demonstran. Termasuk membayar FPI, HTI, mahasiswa, buruh untuk turun ke jalan. Masing-masing membawa amanah untuk menolak undang-undang Omnibus Law. Bingung mereka mau mencari-cari. Lu pelajarin undang-undang Minerba. Pelajaran lo undang-undang tentang Minerba. Tolak gitu. Tolak itu. Karena kalau undang-undang Minerba itu ditandatanganin, ya, RUU Minerba itu ditandatangani, mati kita, nggak punya duit lagi. Dicari-carilah, diaduk-aduk, dicari-cari mana nih pasal yang bisa kita bikin demo nih. Mana nih pasal-pasal yang bisa bikin kita demo nih, mana nih 1, 2, 3, 4, 5. Pusing keliengan ketua demonya. Karena apa? Rata-rata yang jadi ketua demo orang-orang tolol, nggak pernah sekolah. Nggak ngerti undang-undang. Bingung, buruh mendemo undang-undang ketenagakerjaan. Ketika ditanya ngapain kamu demo dek? Ngapain kamu? Kita ikut-ikutan aja, kita kan dibayar. Kayak gitu kelakuannya yang demo. Dibayar untuk menolak undang-undang Omnibus Law. Dan upaya mereka karena terus-menerus di demo, ya, bertahun-tahun di demo, akhirnya apa? MK membuat keputusan menunda penandatanganan undang-undang Omnibus Law. Itulah mereka. Ketika negara dibuat kacau, akhirnya undang-undang yang sedemikian bagus untuk menyelamatkan Indonesia pun dibatalkan oleh MK. Karena apa? Dianggap undang-undang tersebut menimbulkan gejolak. Hal inilah yang digunakan oleh para mafia. Ya, wah keren kita. Ternyata uang yang sudah kita gelontorkan membayar pendemo-pendemo ini berhasil menunda RUU Omnibus Law. Keren kita. Karena Pak Jokowi begitu berani melawan mereka dengan kecerdasannya. Akhirnya mereka tidak berhenti menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi kalian tahu kan, hukum alam seperti apa? Orang baik, orang yang jujur, orang yang amanah, membela kepentingan rakyat, membela kepentingan umum, dan dia tidak memikirkan dirinya.
Dia mengorbankan dirinya untuk dicaci maki, dihina, dibully, bahkan pernah diancam. Pak Jokowi itu biarin saya dihina, didiskreditkan, nggak apa-apa, nggak peduli saya. Yang penting Indonesia selamat dari mereka. Yang penting para mafia itu tidak berkutik lagi. Makanya Pak Jokowi itu sekarang terkenal sebagai seorang master of politician in the world. Tak terkalahkan politik beliau. Karena apa? Beliau berpengalaman digencet sana sini, tapi beliau terus merangsak maju mengalahkan mereka. Dan akhirnya mereka satu persatu jatuh terkapar. Mau nggak mau mengikuti aturan pemerintah. Itulah hebatnya Pak Jokowi. Kalian tahu nggak, Pak Jokowi saat ini walaupun diremehkan oleh kubu pembenci, dibilang ijazah palsu, dibilang ini itu, dibilang panik. Kalian tahu nggak? Padahal mereka itu sangat menganggap Pak Jokowi itu powerful, tak terkalahkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Mereka bilang gini, kalau ijazah Pak Jokowi diperiksa di kepolisian, di Mabes Polri, kami menolak, nggak percaya. Tapi pasti akan dibantu. Pasti ada kong kali kong itu antara polisi dengan Pak Jokowi. Kalau UGM menyatakan bahwa ijazah ini asli, kita juga tolak, nggak percaya. Pasti UGM dibayar itu. UGM nggak mungkin berani bilang Pak Jokowi ijazahnya palsu, nggak mungkin. Dan mereka terus-menerus mengatakan itu. Karena apa? Karena mereka tahu Pak Jokowi itu orang hebat. Begitu ya. Makanya mereka ketakutan, nggak percaya polisi, nggak percaya UGM, nggak percaya pengadilan, bahkan nggak percaya pengadilan. Pengadilan ini tidak adil, emosi, tidak percaya terhadap semuanya. Bahkan undang-undang yang sudah menetapkan bahwa sebuah dokumen bisa dinyatakan palsu hanya oleh lapor kepolisian, mereka tolak, nggak percaya undang-undang. Tapi ketika mereka bicara soal undang-undang keterbukaan informasi, mereka bawa undang-undang. Jadi kalau ada segala sesuatu yang menguntungkan mereka, mereka pakai. Kalau yang mereka anggap merugikan mereka, mereka nggak percaya. Kalau memang nggak percaya, ngapain mereka tinggal di Indonesia? Tinggal aja sana di Amazon situ ya. Biarin hidup bareng sama kuntilanak, genderuwo, buaya-buaya, sama itu anaconda, motor gitu. Jadi kalau ada yang bilang Pak Jokowi plonga-plongo, Pak Jokowi banyak merekayasa, mereka itulah yang merekayasa. Pak Jokowi mah menjalankan tugas yang diamanahkan kepada beliau sebaik-baiknya. Walaupun dari kiri kanan menembakkan panah-panah fitnah, nggak peduli, jalan terus. Nggak apa-apa saya difitnah, terus maju terus. Mereka itu gerombolan HTI betul. Suruh ketarim aja tuh mereka. Hidup ditarim. Betul juga pihak UGM. Nah itu. Sekarang saya tanya, kita mau ngelamar kerja, ada perusahaan pembuat biji-biji salak gitu ya. Mana ijazahnya? Ijazahnya ada di rumah Pak. Ya udah, mana itu ijazah yang fotokopian? Nih Pak. Oh nggak ada legalisirnya. Harus dilegalisir kalau fotokopi. Ya udah Pak, nanti saya ke sekolahan saya dulu Pak. Sekolahannya dia dilegalisir, cap. Kasih ke HRD-nya. Nih Pak. Ah nggak percaya saya ini legalisir sekolah kamu. Ya udah Pak, telepon aja, kan nomor teleponnya tuh Pak. Nggak percaya saya, ya udah saya telepon. Pak, ini bener nih. Si Tarno ini lulusan sekolah Bapak. Iya betul Pak. Coba sama nggak nomor ijazahnya? Nomornya 201 Pak. Oh iya sama, tapi saya nggak percaya Bapak jangan-jangan dibayar sama Tarno nih. Saya nggak percaya walaupun nomornya sama. Nggak percaya saya. Itu si Tarno yang lagi ngelamar kerja kan menganggap bahwa HRD-nya itu gila. Oh ya gila dong. Sekolahnya udah bilang asli. Udah ijazahnya nomornya sama. Nomornya sama, nomor induknya sama, tulisannya sama, dibilangnya nggak percaya, katanya sekolahnya dibayar sama si Tarno. Itu kan gila ya, stres. Ah begitu
gitu aja lah analoginya ya. Analoginya seperti itu. Jadi orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ini orang-orang gila, stres berat, ya. Kenapa mereka ini stres? Karena terlalu lama menjatuhkan Pak Jokowi, gagal terus. Gagal terus menjatuhkan Pak Jokowi. 2014, 2015 nih dimulai, gagal. 16 gagal, 17 gagal, 18 gagal. 19 gagal, tahun 2020 apalagi karena Pak Jokowi sudah merangkul Pak Prabowo. Oh kalau gitu harus disikat ijazahnya ini. Muncul si Bambang Tri. Bambang Tri bikin pernyataan Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dia menemukan ijazah Pak Jokowi palsu. Ujuk-ujuk nongol. Dari mana tuh dia nongol? Tiba-tiba nongol, ijazah Pak Jokowi palsu. Teriak-teriak di jalanan, ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi palsu. Ujuk-ujuk nongol, kita nggak kenal dia siapa, rumahnya di mana, orang mana, lulusan apa, jabatannya apa, dia siapa, siapa yang nyuruh. Kita nggak tahu, ujuk-ujuk nongol, Mbak Betunduk nongol, ya kan? Udah kayak jin tiba-tiba nongol. Mak Betunduk, toto nongol, ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi palsu, SD-nya palsu, SMP palsu, SMA palsu, palsu. Dan semua orang percaya, nggak semua orang sih, pembenci. Semua pembenci merasa dapat angin surga. Wah, kesempatan nih gue ikut-ikut sebar itu berita ijazah palsu. Wah langsung pecah deh tuh, ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu. Gila semuanya ketularan sih. Ketularan Bambang Tri, gila. Ketularan. Lah kita yang waras ngelihat itu, ini orang benar-benar ya. Ijazah palsu. Pak Jokowi udah wali kota, gubernur, presiden, teriak-teriak ijazah palsu. Kita mah udah, ini ngetawain dia udah dari kapan itu kita ketawain tuh. Akhirnya karena dia teriak-teriak, karena nggak ditanggepin sama Pak Jokowi dilaporkan. Dilaporkan ke polisi, katanya sudah memalsukan ijazah. Siapa yang melaporkan? Orang-orang pinter. Titelnya panjang, profesor, doktor, wow ngelaporin. Karena merasa mendapat angin segar. Sebenarnya gini teman-teman. Ini mereka komunitas pembenci ini, mereka sudah punya peran masing-masing. Kamu itu Bambang Tri, peran kamu ini. Kamu tahu tuh nongol, bilang aja kamu ketemu. Kamu bikin itulah podcast sama si Sugi Nur tuh, bikin podcast sama Sugi Nur. Nah peran profesor, doktor, insinyur, SHMH, eprek-eprek itu ya itu. Peran kamu itu nanti menyambut Bambang Tri. Pengacara-pengacara dari mereka menyambut, laporin langsung Pak Jokowi. Kalau sudah booming, sudah semua orang hampir bilang mempertanyakan, bingung, rakyat bingung, laporin ke polisi. Akhirnya dilaporinlah ke polisi Pak Jokowi. Di sidang itu mereka tidak membawa bukti apapun selain hanya tuduhan-tuduhan. Bahkan sekolah Pak Jokowi SMP, SMA itu membawa guru-guru yang menyatakan Pak Jokowi asli sekolah di situ. Akhirnya apa? Bambang Tri dipenjara 2,5 tahun. Sugi Nur juga dipenjara 2,5 tahun dan membayar denda. Dan setelah itu terjadi, apa yang terjadi? Mereka kembali membumingkan, wah ini namanya kriminalisasi. Wah ini emang diktator, Jokowi diktator, Jokowi diktator, Jokowi diktator. Yang teriak diktator siapa? Makanya saya bilang ini kumpulan orang-orang stres,